Oke, teman-teman, kita tiba di awal mula sastra. Jadi, pertama, sebagai permulaan pada bagian ini, perlu sekali adik-adik pahami bahwa salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan besar dalam ilmu pengetahuan adalah sejarah. Sejarah apapun itu. Jadi, sebagai contoh misalnya, ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa sejarah itu tidak pernah jujur sejujur-jujurnya. Selalu ada pihak yang sebetulnya membentuk sedemikian rupa sesuai keinginan dan maksud mereka gitu. Tetapi sejarawan yang lain juga mengakui dengan penuh optimisme bahwa meskipun demikian gitu, kita tidak bisa memenangkan kehidupan ini hingga akhir kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah gitu. Jadi, oleh karena itu, adik-adik, mari kita mulai perjalanan kita dari sana, dari awal mula yang kita sebut sebagai sejarah. Untuk memahami bagaimana pemetaan sejarah sastra awal, teman-teman atau adik-adik bisa lihat pada gambar yang saya kirim. Jadi, sebagian sejarawan sepakat bahwa sebetulnya perkembangan pengetahuan itu bermulai dari zaman keemasan Yunani kuno yang awal mulanya diasosiasikan pada kebudayaan Minos Misena gitu. Jadi peradaban ini runtuh oleh satu perang besar namanya Perang Troya. Jadi ini terjadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Adik-adik bisa membaca sejarah tentang keruntuhan Minos Misena ini atau Perang Troya lebih lanjut dalam buku saya pernah membacanya di The Tree of Philosophy atau juga di buku Homer. Tapi bisa juga teman-teman nonton di film Troy. Film itu dirilis pada tahun 2004 kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya peradaban Minos Misena yang runtuh pada masa itu menjadi inspirasi bagi orang-orang setelahnya. Jadi setelah itu orang-orang melakukan penciptaan mitos-mitos yang dikenal sebagai mitos-mitos Yunani hingga sekarang. Pasti teman-teman pernah dengar Dewi Anggur. Itu semua adalah semacam penciptaan mitos-mitos orang Yunani yang karena keruntuhan Minos Misena itu gitu. Jadi penciptaan mitos itu paling signifikan kemudian dapat dilihat pada masa Homerus atau pada masa penciptaan epos-epos Homer, kira-kira 900 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu orang-orang hidup dalam mitos-mitos besar yang sebetulnya dia ciptakan sendiri. Misalnya seperti mitos tentang kenapa gempa bumi itu terjadi. Jadi orang-orang Yunani pada masa itu di sekitar 900 sebelum Masehi, orang-orang percaya bahwa kalau misalnya gempa berarti ada mitos yang bilang bahwa ada raksasa yang sedang bertempur melawan raksasa yang lain gitu sehingga bumi ini bergoyang gitu. Nah, pada masa inilah sebetulnya cerita atau karya sastra itu bekerja dan bermula gitu. Jadi masa di mana mitos-mitos itu direka dan ditulis dan diceritakan secara lisan, dan pada masa itulah sebetulnya sastra ini bermula. Nah, itu masa kedua. Masa ketiga selanjutnya tampil filsuf pertama Yunani gitu. Kira-kira sekitar 624 sebelum Masehi. Ciri khas para filsuf adalah mereka mempertanyakan mitos-mitos yang ada sebelumnya. Mereka bertanya, apa asal mula dari segala sesuatu? Atau apa yang membuat gempa bumi? Mengapa ini semua ada dan segala hal lain yang sebetulnya telah dijawab dengan mitos gitu. Tapi mereka mempertanyakannya kembali. Tradisi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi filsafat. Bahkan dianggap sebagai sejarah atau awal mula dari filsafat. Nah, masa selanjutnya muncul Aristoteles, kira-kira 384 sebelum Masehi. Nah, dialah filsuf yang mencoba memberikan pemetaan yang sistematis terhadap apa yang dimaksud dengan logika, apa yang dimaksud dengan retorika, apa yang dimaksud dengan matematika, dan cabang ilmu yang lain. Pada masa inilah pengetahuan itu mengalami pemetaan-pemetaan yang awal mulanya adalah pengetahuan filsafat. Jadi dari awal tradisi filsafat berubah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian, dari 4 tahapan itu kita bisa melihat pada bagian mana sastra itu bermula, yakni pada masa Minos Misena diruntuhkan oleh orang-orang Yunani, dan orang-orang Yunani mulai kemudian semacam menciptakan mitos-mitos terhadap kegiatan di sekitar mereka, bahwa salah satu ciri
Jadi teman-teman, jadi adik-adik harus paham bahwa salah satu ciri dari permulaan sastra pada masa itu adalah mereka menciptakan cerita-cerita atau yang kemudian juga disebut sebagai epos yang sebetulnya mewakili pertanyaan mereka soal bagaimana kehidupan dan semesta ini gitu. Dan jika adik-adik ingin melihat contoh karya sastra yang lahir pada masa itu, adik-adik juga bisa membaca buku misalnya The Iliad of Homer atau The Odyssey of Homer. Jadi Odyssey dan Iliad itu cukup menggambarkan bagaimana kisah-kisah di masa itu ditulis gitu. Jadi kesimpulannya pada bagian ini adik-adik, sastra sebetulnya tidak lahir begitu saja, ada peristiwa kemudian kata mencatatnya gitu. Meskipun sejarah seringkali beragam, tapi setidaknya sejarah yang saya jelaskan di awal ini bisa menjadi pengantar awal kita masuk lebih dalam mengenal sastra. Pada bagian ini memang sedikit teoritis, mungkin pada bagian selanjutnya adik-adik akan mendengarkan hal yang sedikit praktis soal sastra. Terima kasih, dan jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silakan beritahu saya dengan